Ini adalah lengan prostetik taktil. Hari ini ditransplantasikan ke seorang prajurit dengan kedua lengan diamputasi. Saraf yang terbuat dari nanokarbon sangat cepat terhubung ke otak. Setelah pertempuran, ini adalah pertama kalinya para prajurit mendapatkan kembali emosi mereka. Dia memegang kelereng. Hancurkan dengan lembut dengan kekuatan. Ditambah kulit tangan ditenun dari sutra laba-laba. Setiap serat terhubung ke ujung saraf. Jadi bahkan ketika dia menyentuh pasir, dia dapat merasakan setiap butir pasir dengan jelas. Setelah itu, tentara sangat bersemangat sehingga ingin menyentuh tangan ilmuwan wanita itu. Ilmuwan pria yang berdiri di sampingnya berpikir bahwa lengan palsu pria ini terlalu kuat. Pengguna pertama masih belum bisa menguasainya. Terlalu berbahaya. Tetapi ilmuwan wanita itu menanggapi dengan riang. Dia tidak akan menyakitiku. Sudah 5 tahun sejak dia kehilangan tangannya, ini pertama kalinya dia memegang tangan seorang wanita. Tiba-tiba, tentara menggunakan kekuatan untuk menarik ilmuwan wanita itu ke samping. Tiba-tiba ia bergegas ke blok ke-6 untuk menyelamatkannya. Zona 6, selamatkan aku. Drama ini berakhir dengan lelucon. Tapi kata-kata Daibin terus terngiang di benak ilmuwan wanita Ava. Jadi, dia mengambil keuntungan dari posisinya, memasuki komputer perusahaan, dan mencari area 6. Tapi itu tidak dilarang untuk dikunjungi. Setelah bekerja, rasa ingin tahu mendorong Ava untuk menyelinap ke area 6. Adegan di depan matanya membuatnya tidak percaya. Prajurit yang terluka yang seharusnya menerima perawatan negara ini. Di penjara seperti tahanan lagi. Ava tersesat, sama sekali tidak menyadarinya. Adegan ini semua terlihat oleh saudari berambut pendek di belakang. Dia dengan cepat melapor ke kepala perak yang menjalankan perusahaan. Ternyata ini adalah lembaga penelitian AI yang digabungkan dengan militer. Pria memimpin Vincent untuk perawatan kanker putrinya. Di belakang akan membawa tentara yang terluka parah di medan perang. Pelatihan ilegal untuk menjadi prajurit super. Militer menganggap mereka sebagai senjata untuk dijual ke negara lain. Hal-hal tersebut melanggar kode etik. Tetapi militer membayar banyak uang kepada perusahaan. Setelah Silverhead melihat Ava menemukan rahasia area 6. Memutuskan untuk membunuh orang. Hari berikutnya, setelah pulang kerja. Vincent di dalam mobil menceritakan penderitaannya kepada Ava. Dia tidak pergi karena dia pikir dia bisa memanfaatkan peralatan canggih perusahaan. Mentransfer kesadaran seorang gadis ke robot. Setelah selesai, dia pasti akan mengundurkan diri. Dan semoga Ava akan membantunya. Keduanya berjalan ke tengah jalan ketika mereka bertemu dengan seorang wanita berbaju merah. Ava yang baik hati akan turun untuk melihat apa yang terjadi. Tapi wanita itu berbalik dan menikamnya dengan pisau. Dia kemudian melepas wignya, menjatuhkan Vincent. Mungkin dia juga bisa menebak bahwa dalang di balik ini adalah si orang tua. Jika sudah berakting, dia harus berakting dengan baik. Setelah itu, dia menemukan Vincent yang sudah bangun. Berpura-pura bahwa semuanya hanya kecelakaan, dia harus bekerja dengan tenang. Yang dia maksud adalah jika dia melakukan sesuatu, orang berikutnya yang akan mati adalah dia. Vincent terlihat bingung pada penyimpanan cadangan memori Ava saat masih hidup. Memutuskan untuk mulai menguji AI ke dalam entitas segera. Kesadaran manusia akan ditransfer ke tubuh robot. Apakah ini berarti keabadian? Ini adalah modul yang menyimpan ingatan manusia. Ilmuwan membawanya ke kepala robot. Untuk membuat tubuh logam dingin ini terlihat lebih seperti manusia. Ilmuwan Vincent bahkan menggunakan teknik canggih infus plasma simulasi. Ini adalah jenis bahan nano yang dapat menempel pada permukaan logam. Secara bersamaan mensimulasikan elastisitas tubuh manusia. Juga dapat melindungi bingkai paduan di dalam. Sangat cepat setelah transfusi plasma selesai. Robot pertama yang mensimulasikan manusia lahir. Vincent mengambil pisau bedah dan memotong lapisan silikon pelindung di kepalanya. Gunakan suaramu untuk membangunkannya. Robot, buka matamu. Tapi sangat cepat Vincent mengetahuinya. Robot ini terlihat seperti robot. Tidak ada tanda-tanda ingatan manusia yang ditanamkan di otaknya. Bisa jadi data tertunda. Karena untuk mempercepat proses pengujian. Vincent teringat bahwa Ava takut laba-laba sebelumnya.
Dia pikir dia bisa menggunakan rasa takut untuk membangkitkan ingatan Ava. Tapi kenyataan sebaliknya. Takut Ava bertingkah seperti anak kecil. Vincent segera mencobanya. Pada saat yang sama, rumah sakit juga menyampaikan kabar buruk. Kesehatan Putri Vincent semakin buruk. Hanya punya beberapa hari lagi untuk hidup. Anak perempuan adalah kelemahan terbesar setiap ayah, tidak terkecuali Vincent. Dia menyalin sebagian dari ingatan putrinya. Ingin menggunakan teknologi robot untuk menjaga putrinya hidup dengan cara yang berbeda. Tapi setelah kembali ke perusahaan, dia melihat robot itu masih tidak menunjukkan ingatan tentang Ava. Eksperimen sekali lagi menemui jalan buntu. Kemudian, lelaki tua berambut perak itu memiliki pikiran jahat. Jadi tidak mungkin untuk menguji teknik kebangkitan pada robot. Maka dengan mudah mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Lagi pula, Ava dari ujung rambut sampai ujung kaki menghabiskan banyak uang bagi perusahaan. Jadi si Silverhead berbohong padanya. Orang itu membunuh ibunya. Saat itu di Ava adalah kemarahan murni. Tapi lelaki tua berambut perak itu segera meminta bawahannya untuk melepaskan si pembunuh. Memang benar jahe pedas yang lebih tua. Di bawah tekanan si pembunuh, Ava tidak hanya membentuk kemampuan bertahan, dan memiliki kecepatan serangan yang luar biasa. Orang tua dengan kepala perak sangat puas. Ini adalah senjata terakhir yang ingin dimiliki perusahaan. Ngomong-ngomong, Vincent baru saja selesai mengadakan pemakaman putrinya. Setelah kembali ke perusahaan, suasana hati turun ke bawah. Vincent buru-buru mempertanyakan apa yang dipikirkan Ava di benaknya. Jika kamu benar-benar ingin tahu, berdiri dekat sini. Vincent untuk komputer pemindai otak Ava. Setelah memperbesar, dia menemukan. Matanya penuh dengan dia. Ini membuktikan bahwa Ava jatuh cinta dengan Vincent. Ini bukan bukti terbaik bahwa Ava memiliki persepsi pribadi. Vincent segera pergi mencari pria berambut perak itu. Mengatakan bahwa Ava telah mengembangkan kesadaran pribadi yang sama sekali baru. Eksperimen dapat dilanjutkan. Tetapi lelaki tua itu berpikir bahwa robot dengan persepsi pribadi sangat berbahaya. Yang diinginkan perusahaan adalah robot tempur yang sepenuhnya tunduk pada manusia. Mendengar ini, Vincent mengancam dengan pengunduran dirinya. Tapi entah bagaimana, dia mendapatkan salinan cadangan dari kesadaran putri Vincent. Jika dia tidak mengambil modul kesadaran Ava, salinan cadangan ingatan putri Vincent akan terhapus. Mendengar berita ini, Ava bersumpah untuk mengorbankan dirinya demi orang yang dicintainya. Aku tidak menyalahkanmu, Vincent. Kamu sudah mencoba melindungiku. Selamatkan putriku. Apakah robot otonom dianggap sebagai makhluk? Manusia membuat mereka tetapi takut digantikan oleh mereka. Lihatlah Ava yang hidup di meja operasi. Ilmuwan Vincent mengambil pisau bedah dan memotong otaknya. Aku sangat takut. Aku tidak ingin mati. Bahkan jika Ava menunjukkan rasa takut seperti manusia, dia tidak mendapatkan simpati. Vincent masih mengambil modul kesadarannya. Setelah meninggalkan ruang operasi, Vincent berpikir bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Modul kesadaran seorang gadis dapat diperoleh kembali. Tapi lelaki tua berambut perak itu terbalik. Sebelum memastikan Ava telah menjadi robot tercanggih, Vincent akan dikurung di penjara. Selama pengujian nanti, sebuah Ava tanpa rasa pengendalian diri menjadi mesin pembunuh yang sepenuhnya tunduk. Pria licik berambut perak itu juga sengaja membiarkan Ava menembaki orang yang sangat dia cintai. Sepertinya semuanya lulus ujian. Tetapi ilmuwan lain di lab menemukan. Modul yang diambil Vincent hanyalah kekuatan cadangan. Pria tua berambut perak itu sedang dipermainkan, melihat senyum licik Ava di layar pengawasan. Dia tahu dia dalam masalah besar. Pada saat yang sama, Ava menyelamatkan Vincent dan berjanji untuk mendapatkan kembali modul memori Putri Vision. Tapi di luar dikelilingi oleh pasukan khusus. Pria tua berambut perak itu dengan percaya diri berdiri di depan layar menonton drama itu. Tidak menyangka Ava pergi berperang sendirian sudah sampai di luar kantor. Menghadapi daya tembak dari trio komando, dia bisa menangani semuanya. Mau tidak mau mengatakan bahwa kulit nano ini sangat bermanfaat.
Pria tua berkepala perak itu melihat bahwa dia tidak punya jalan kembali. Lempar granat ke Ava. Hasilnya jelas. Pria berambut perak itu membayar kesalahan masa lalunya. Ava kemudian langsung mencadangkan data Putri Vincent ke otaknya. Tapi sekarang perusahaan telah hancur. Untuk sementara tidak ada bahan nano untuk robot. Putri Vincent hanya bisa mengandalkan kehidupan digital di komputer. Ditunggu perkembangan teknologi selanjutnya. Nonton sampai ini, pernahkah Anda memikirkan bentuk lain dari keberadaan kehidupan? Apakah benar-benar hanya ada organisme yang hidup dengan karbon? Jika Anda diberi kesempatan untuk sekali mentransfer kesadaran ke tubuh robot, apakah Anda ingin mencoba?